Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gita Chayani Sudrajat dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SMH mengenai percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan itu tidak diatur di dalam KUHP, tapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan syarat-syaratnya. Misalnya pasal 53 dan pasal 54, di mana pasal 53 yang pertama ada percobaan melakukan kejahatan yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dipidana dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Sedangkan untuk pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak percobaan. Yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhinya unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan untuk memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tindak pidana sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindakan pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk istimewa atau khusus. Kemudian ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, di mana teori subjektif ini dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sifat batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Kemudian ada teori objektif. Dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori objektif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori objektif formil, yaitu perbuatan dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua ada teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Kemudian ada unsur percobaan. Yang pertama adanya niat. Niat di sini merupakan niat yang jahat atau niat yang buruk. Yang kedua adanya permulaan pelaksanaan. Misalnya, terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Dalam hal ini ada kasus Ares Hograd atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran. Tiga, ada pelaksanaan tidak bukan karena kehendaknya sendiri, karena adanya penghalang fisik dan akan adanya penghalang fisik itu adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Yang keempat, tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Alasannya karena pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tindakan penyesalan. Ada alasan MPT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP. Yang pertama, menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT itu ada pendapat yang pertama adanya dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Yang kedua, alasan pemaaf. Yang ketiga, alasan penghapusan penuntutan. Dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbul akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek.
Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengena perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahaya, sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Menurut MVT, membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan munculnya delik tindak pidana. Yang kemudian tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentu yang menyebabkan muncul delik. Pidanaan terhadap percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan diatur pada pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi 1/3. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan 15 tahun. Pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain. Beberapa tindak pidana di luar KUHP diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 303 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengena percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.